Andika, guys di sini. Di video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang DKID dan juga memperkenalkan tim DKID untuk tahun 2022. Jadi DKID itu dibuat 2018 Maret dan pada saat itu saya cuma berdua aja sama Frisma. Terus beberapa bulan setelahnya baru ada tim satu lagi namanya Tito, abis itu ada Tomo dan sekarang timnya jumlahnya itu ada sekitar 9. Dari dulu yang awalnya saya cuma pakai iPhone untuk bikin videonya dan sekarang ya bisa lumayan lah, udah bisa pakai kamera full frame walaupun secara kualitas harus diakui memang belum bagus-bagus banget. Nah, di tahun 2022 ini kita ingin meningkatkan kualitas secara visual, secara delivery untuk review dan banyak lah yang akan kita benahi. Tentu itu saya nggak bisa melakukannya sendiri, makanya itu saya butuh tim. Jadi timnya itu bukan hanya untuk YouTube aja, tapi ada tim untuk sosial media, ada untuk website dan masih banyak lagi. Hostnya sekarang ada Siva dan juga saya. Untuk Frisma dia sekarang udah nggak di DKID karena meneruskan usaha orang tuanya. Jadi ada host baru nanti untuk tahun 2022. Dan siapa aja tim di balik DKID selain saya, Andika Setiabudi, inilah mereka. Halo, nama saya Stephen Chandra atau kalian bisa manggil saya Chan aja. Halo. Iya, jadi namaku Selin. Kalau siang Ari, kalau malam Ira. Enggak ding. Halo. Hai guys, kenalin nama aku Shiva. Dipanggil Shiva juga nggak apa-apa, tapi buat cowok-cowok panggil aku mutus nih, masuk sini. Panggilannya Dwiki, panggilannya Kiki. Jadi Kiki itu dari kakak saya yang manggil, yaitu nama kasih sayang. Tapi nggak ada sayang-sayangnya. Halo, nama aku Melisa guys. Ya, perkenalkan nama saya Tito Dimas Pramudia Widodo. Yang cowok bisa panggil Tito dan yang cewek bisa panggil sayang. Asik. Oke, nama aku Ardiansyah, biasa dipanggil Tomo. Udah. Saya ntar bakal jadi host gantiin Mas Tika, enggak ya? Apa ya? Mengurusi anak-anak di sini, ngingetin deadline. Serabutan. Kameramen, videografer lebih tepatnya. Di sini saya memiliki jobdesk sebagai hostnya The News sama bikin artikel di websitenya DKID. Job desk saya yaitu nge-review barang yang datang kayak laptop, kayak HP, ngetes dan benchmark. Jobdesk Melisa di tim DKID adalah di balik suara Hai Smart Netizens. Oke, di sosial media biasanya di TikTok, Instagram. Jadi job desk saya adalah sebagai editor berkelas. Jobdesk aku editor sama bantuin Mas Dika kalau lagi syuting di belakang kamera. Sukanya fasilitas sih. Fasilitas lengkap. Cuman ada dukanya itu. Fasilitas yang kurang. MNC nge-lag, wifi nge-lag. MNC. Pergi jalan-jalan di Malang, ya kan? Nonton bareng tim Makmum 2 gitu. Terus apa lagi ya? Melihat kelakuan-kelakuan lucu, terutama Tomo gitu. Banyak belajar di sini, terutama tentang teknologi. Sukanya itu karena pemimpin kita Andika Setiabudi memberikan sarana dan prasarana yang baik kayak kursi pijet, terus PS gitu-gitu. Pokoknya seneng terus. Suka saya sih terbilang tiap hari bikin ketawa. Ya udah. Ya aku kan. Lah itu semuanya ketawa. Kalau ngomongin sukanya pasti teman-teman banyak ngomongin fasilitas, emang oke fasilitasnya. Tapi yang ngerasain sukanya kalau lagi berangkat ke sini tuh rasanya bukan kerja, tapi kayak fun, pengen main kayak gitu. Tapi padahal kita kerja di sini gitu. Jadi rasanya nggak bekerja, tapi rasanya kayak bermain, tapi padahal bekerja. Ya gitulah. Suka juga bekerja di DKID. Sukanya sih sebenarnya banyak guys. Dimana ada perusahaan yang setiap bulannya itu nonton bioskop guys di DKID aja. Kalau sukanya, suka dulu ya. Kalau sukanya sih di sini kayak nggak kerja. Jadi kita kayak main tapi kita belajar. Udah. Kalau dukanya di DKID nggak bisa upload. Kalau sehari nggak bisa upload. Duka. Breakbeat. Mas Tomo ya. Breakbeat. Iya. Breakbeat sih.
nggak di channelnya, nggak di studio, nggak di kamar mandi Tomo. Backbeat. Unik. Jedak-jeduk. Mas Tomo lagi ya? Emang setiap hari jedak-jeduk biar semangat mungkin di sini. Satu kata DKID banget. Ya, terima kasih. Suantuy. Kalau bahasa Malangnya santuy alias santai. Terbalik. Tanya aku itu kenapa terbalik? Oke, kenapa terbalik? Karena di DKID ini malam seperti pagi, pagi seperti malam, guys. Satu kata yang DKID banget, Mas Dika sih. Semuanya yang tahu kayak temen-temenku. Oh, Mas Dik. Ya itu, Tom. Mas Dika. Tomo sih kalau mandi nyanyinya keras banget, kedengeran sampai lantai 1. Lucu gitu. Jadi iya rasanya. Tomo sih. Kalau Mas Dika lagi syuting. Kayaknya Tomo anak kesayangan ya. Iya, Tomo tuh kayak anak kesayangan banget deh. Kesayangan gue maksudnya. Oke. Tito paling ganjen tuh. Jokesnya receh-receh kadang. Diam-diam tuh. Mas Ari, telur apa yang sangar? Apaan sih? Lagi serius gitu. Telur apa yang sangar? Telur asin Mas Ari. Kenapa? Ada tatonya. Selin. Beberapa kegap di kursi pijat. Kalau pinjem bolpen nggak dikembaliin lagi jadi bolpennya walaupun beli 1 pak 2 pak itu mesti hilang. Mas Tomo juga. Dia tuh kayak aku bilang, ini Mas Tom ada jurus. Gimana Ki jurusnya? Skup, raknu, musnah, skidi blem. Jiwa kuliner yang sama. Jadi semua makanan yang ada di studio DKID itu kalau udah ditaruh di sini itu milik bersama. Jangan kalau misalnya punya sendiri tiba-tiba ditinggal terus balik lagi itu pasti bakal udah musnah. Kalau lucu sih nggak ada ya, soalnya di sini lu garing-garing. Cuma saya aja yang lucu. Receh sih anak-anaknya sini. Receh. Semuanya receh. Tapi aku enggak. Kelas. Kalau Mbak Selin sih enggak receh. Beautiful. DKID bisa jadi channel yang besar di tahun ini. Semakin banyak brand yang kerjasama ya, amin, supaya kita juga naik gaji kebetulan. Mas Dika. Terus semoga viewers di KID semakin banyak terentertain lah sama konten-konten yang kita buat di sini. Semoga red card-nya naik, viewer naik, subscriber naik. Semoga di tahun 2022 ini DKID bisa kolaborasi sama Gadgetin. Tag ya editornya. Dan untuk viewersnya terima kasih banyak karena selalu ada buat DKID karena tanpa viewers DKID nggak bisa sebesar ini sih. Ya semoga bisa mencapai tujuan yang ditargetkan. Harapannya sih yang pasti yang pertama sehat ya, sehat-sehat terus biar bisa nontonin channel DKID. Terus yang pasti channel DKID semakin fun, semakin mengedukasi. Terus teman-teman juga bisa menikmati konten-konten dari kita semua. Jadi hasil jeripayah kita bisa diterima sama tim sama netizens. 4K guys. Oke. Jadi kalau misalnya kalian lihat di ini ya video ini udah 4K. Jadi harapannya ya itu spek PC itu di-upgrade lagi 3090 RTX. Harapan aku buat channel DKID semakin mengedukatif para viewer. Kalau di studio, kalau lagi syuting ada salah pasti dibuat nge-skip deh kayak gitu. Mas Dika itu kalau off cam begitu syuting Mas Dika itu kalau bisa di studio lagi nggak di depan kamera dia tuh lebih banyak healingnya dibandingin syutingnya ya kawan. Jadi syuting terus istirahat pes 2 jam sama Tomo terus baru syuting lagi biasanya gitu. Kebiasaan kalau di studio itu Mas Dika rasanya kayak customer service-nya DKID. Jadi begitu dia bangun tidur
Kita langsung telepon vendor atau siapa, sampai berapa jam itu baru dia syuting. Kalau Mas Dika tuh dari awal aku gabung sini sampai saat ini nggak pernah marah sama sekali. Tapi kalau marah itu ngeri banget guys. Ada Mas Dika, ada orangnya, mohon maaf. Kebiasaan Mas Dika itu mungkin kalau aku lihat orangnya gitu senyum bikin ketawa aku sih, Kak. Jiwanya karena sudah punya anak ya, jadi bapak ebel gitu. Jadi buat kita itu entah dia itu orangnya jokesnya bapak ebel, entah ketawanya bapak ebel, atau menjaga kita itu kayak sebagai anak-anaknya gitu. Jadi kita menganggap semua ini bukan rekan kerja, tapi kita adalah keluarga. Yang nggak kalian tahu ya seperti tadi itu, Mas Dika bangunnya itu ya tidak siang lagi ya, sore guys. Jadi pagi tidur sore banget. Kebiasaan Mas Dika yang menonjol banget itu ini pentingnya gitu. Jadi dia pegang HP, nggak tahu itu lihat apa, mondar mandir, satu rumah dirubahin tuh. Iya. Oke, jadi ini adalah 9 tim dari DKID untuk tahun 2022. Mungkin nanti setelah 1 bulan lagi saya pecat semuanya. Enggak lah ya, jadi kalau misalkan kalian mungkin punya saran untuk DKID ke depannya biar kita lebih baik, silahkan kritik maupun sarannya sebedas apapun nggak apa-apa, asalkan jangan fisik, karena kalau fisik kita nggak bisa ngerubahnya. Dan saya juga mau berterima kasih kepada viewer DKID yang udah setia nontonin DKID terus. Mungkin dari 1 juta subscriber ini yang nonton ya nggak sampai 10%-nya, tapi yang tetap stay terima kasih banyak. Terima kasih juga udah mencapai 1 juta subscriber, supportnya selama ini. Kalau harapan saya ke depannya sih DKID semoga bisa diterima lah ya reviewnya dan juga macam-macamnya di sini. Kita akan bikin review yang edukatif tapi tetap juga ada entertainnya. Kami DKID and see you on the next video. Bye bye.